Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, saya akan coba bahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD. Dan memang kalau untuk mapping itu masih sama di sini. Ya, pertama kalau kita perhatikan memang pada video sebelumnya itu saya bilang kalau misalkan si area 1750.3 sampai 1755.5 itu kan lebih cenderung ditembus ya. Karena kalau kita perhatikan di daerah sini pada tanggal 3 Agustus ya ini dia itu sudah melakukan retest di area sini. Maka bisa dikatakan bahwa 1750 ini 1755 juga itu udah bukan area yang fresh lagi. Yang melainkan bahwa ini adalah area demand yang sudah pernah diretest oleh harga. Nah, makanya di sini saya ada buat ya, ini ada kompresi harga kayak pada video kemarin dan potensi untuk di breakout selama dia belum bisa break dari si trendline yang ini ya. Ini kan ada trendline kalau kita perhatikan. Ini trendline, trendline, trendline. Jadi harga itu ketahan di area trendline-nya ini kalau kita perhatikan. Oke, kalau kita lihat di sini begini ya trendline-nya. Nah, kurang lebih begitu trendline-nya. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa harganya itu ya kan sempat kemarin pas kita update itu harga itu kurang lebih masih ada di harga sini ya. 1758, 1755 ya kan belum bisa naik. Kemudian harga itu juga pada hari Jumat kemarin ya atau tanggal 19 itu juga belum bisa naik nih dari area ini. Ya atau bisa dikatakan belum bisa break dari si trendline yang ada warna merah ini ya, downtrendnya dia ya. Sehingga terjadi di sini namanya kompresi harga sell. Kenapa saya bilang kompresi? Karena kalau kalian perhatikan di sini, ini turun ya kan. Dia naik, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Dan kalau kita lihat di sini ini adalah ini kita hapus dulu ya. Nah, ini adalah membuat lower low, lower height yang baru. Satu, dua nih. Nah, ini nih. Nah, ini udah membuat struktur harga turun atau bisa disebut sebagai kompresi harga yang saya katakan pada video kemarin. Atau lebih tepatnya itu dia membentuk seperti ini. Ya tuh. Jadi dia turun kalau kita lihat. Nah, ini nih, ada height. Ini height yang ini lebih rendah dari height yang sebelumnya. Sama seperti yang ini ya, kita hitung dari body candle. Ini height yang ini lebih rendah dari height yang ini. Dan kemudian di sini ada low. Ya, ini low yang pertama, ini low yang kedua. Jadi dia sedang membuat lower low yang baru lagi. Yang artinya harga kurang lebih 1745 ya. Di sini juga ada area support di sini. Nah, kalau dia belum bisa break dari sini, maka dia akan naik dulu sini, ya, kurang lebih ke 1755. Kan soalnya height dia sebelumnya 1756.5 ya. Ya, maksimal itu di 1755 sampai 1756. Itu ada area resistennya. Kemudian kalau dia belum bisa break dari sini, maka dia akan lanjut turun dan kemungkinan besar bisa di break juga di 1745 ini. Kalau dia break 1745, maka targetnya itu ada di 1740. 1734 itu sudah mulai bisa masuk untuk ancang-ancang buy. Kemudian untuk area yang cukup aman untuk buy saat ini adalah 1730, 1732. Di area sini, ini adalah area yang cukup aman untuk buy saat ini. Ya, jadi bukan aman, tapi cukup aman. Artinya di sini itu area resikonya itu lebih kecil dibanding kita harus buy di harga saat ini. Karena kalau kita perhatikan di time frame 4 jam pun secara volume ya, kalau kita kasih volume masih seller ini, candle yang ini, yang warna merah ini itu masih cukup ya, besar ya di sini ya, di volume ini besar kan. Lalu ini juga ada besar ya, ini candle breakout nih, candle breakout dari 1750. Jadi dia breakout dengan volume yang besar, yang artinya pelemahannya akan masih cukup kuat ya, atau bisa dikatakan masih ada pelanjutan untuk turun lagi ke bawah secara uh, volumenya ini. Kalau kita lihat di sini ya. Nah, tapi belum tahu nih. Tapi kalau kita perhatikan secara struktur harga memang masih turun dan pada video sebelumnya juga saya ada katakan ya, struktur harga masih turun di channel Telegram juga saya ada update bahwa struktur harga ini masih turun. Kemudian kalau kita lihat di daily-nya, nah daily-nya ini sebenarnya belum ada koreksi. Jadi dari 1800 sampai kurang lebih harga saat ini 1747 dengan low jadi sebelumnya itu ada di level harga 1745.5 itu belum ada koreksi sama sekali. Jadi mungkin ya dia itu untuk minggu depan ya atau hari Senin lebih tepatnya itu akan ada koreksi terlebih dahulu, cuma koreksi dikit ya, 1755, 1756. Itu kalau nggak tembus, dia turunnya ke bawah dengan target 1740, dengan target 1745 yang pertama, terus yang kedua itu 1740,
Yang ketiga 1734 dan yang keempat itu ada di 1730 sampai 1732. Nah, sebenarnya dari 1734 ini kita sudah bisa ancang-ancang untuk masuk buy sebenarnya kalau misalkan ada rejection. Kalau misalkan belum ada rejection, maka kita buy-nya itu 1730, 1732 begitu. Dan sebenarnya kalau untuk saat ini memang posisinya itu lebih baik wait and see. Karena kalau kita perhatikan dari segi DXY ini break lagi nih dari 107.57. Ya di sini dia break nih. Kan kemarin kan kayak juga ada update mengenai DXY ya di sini ya. Kalau dia break dari area supply ini 106.8, maka dia akan lanjut ke 107.1 sampai 107.571. Nah, posisi saat ini DXY itu ada di 108.1 yang artinya DXY itu sudah hampir mendekati area height yang sebelum di 109 yang di sini. Jadi emang cukup dekat nih. Dan kalau kita lihat euro sendiri, ya euro sendiri saat ini memang lagi di bawah ya, cukup terpuruk di harga 416 atau mendekati harga 1 banding 1-nya dengan si USD lagi kalau kita lihat di sini. Nah, untuk si DXY kalau dia masih belum bisa di-push ke bawah di harga 108.1 ini, maka DXY ini akan lanjut lagi naik ya, kurang lebih ke harga segini. 108.6 target pertamanya dia kalau dia break dari 108.1. Kemudian keduanya itu baru dia ke height yang sebelumnya yang tertinggi itu di 109.233. Height yang ini yang saya maksud nih. Yang tertinggi di sini tanggal 14 Juli 2022 ya. Begitu. Tapi kalau dia break dari sini atau kalau dia reject dari 108, dia turun lagi ke sini ke 107.57 yang artinya si XOUSD ini itu ada kemungkinan besar untuk naik lagi ke 1755 sampai 1756 di situ. Nah, karena 1755, 1756 itu ada area supportnya dia, resistennya dia kalau kita lihat di sini nih, yang ini ya. Maka si DXY juga berada di area supportnya dia, support breakoutnya dia. Kalau kita lihat nih, kalau udah dia breakout dari 107.5 nih, ini ya satu, dia naik lagi, ya kan. Jadi dia itu cenderung untuk naik ke atas kalau dia udah breakout dari 107.5 ini, ya. Makanya kita harus perhatiin dari si DXY-nya juga begitu. Oke. Jadi mungkin sekian dulu penjelasan dari saya mengenai XAUSD. Kalau misalkan ada salah kata atau misalkan ada yang kurang dalam melakukan analisa ini, saya mohon maaf. Oh iya, silakan kalian bisa copy untuk mapping ini, ya silakan kalian copy. Lalu jangan lupa untuk selalu dianalisa kembali dengan pandangan kalian masing-masing. Ya, jadi saya berusaha sebaik mungkin untuk buat video ini, analisa ini secara umum, supaya kalian bisa pakai juga untuk analisa kalian masing-masing secara personal, begitu. Jadi silakan kalian sesuaikan kembali, oke? Jadi mungkin begitu ya saran saya. Ini adalah pandangan pribadi saya mengenai XAUUSD dan jika memang ada salah kata atau misalkan yang kurang bisa kalian tambahkan di kolom komentar, oke? Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.